Isu lainnya yaitu mengenai MIP. Tentunya ini juga begitu Ya, berlarut-larut, seperti penetapan HBA revisi juga lumayan memakan waktu lama, MIP juga tidak salah, jika tidak salah memang sebenarnya target pemerintah itu awal di bulan April sudah bisa dijalankan ya Pak Hendra, namun nyatanya sampai sekarang juga belum begitu jelas dan belum terbentuk. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? iya, kita harapkan sih sebenarnya skema pungut salur ya, kita berbicara skemanya ya, BLU atau MIP itu kan, lembaganya. Kita harapkan sih jauh-jauh hari ya sebelumnya, kita berharap dari tahun lalu tapi tertunda lagi ke 2023, sedapat mungkin kita berharap ini segera mungkin karena kita butuh kepastian, seperti apa nanti untuk kewajiban pelaksanaan DMO melalui skema pungut salur. Mmm, Yang sebelumnya skema pungut salur ini akan dilakukan oleh BLU namun dengan dinamika dalam prosesnya pemerintah lebih memilih MIP. akan menggunakan skema MIP ya, mitra instansi pengelola. Harapan kami tentu saja ini bisa harus dipercepat, namun sebelum itu dipercepat tentu saja yang paling mendasar adalah HBA tadi ya, formula HBA tadi kita lihat kembali ya bersama-sama dengan pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan Ya, harapan ya formula HBA itu mencerminkan harga pasar. Karena bagaimanapun juga penerapan MIP nanti akan tergantung juga dengan dari tarif HBA. tarif tarif dari HBA formula HBA. Jadi yang first thing first tentu saja formula Baik, HBA dan kemudian skema lembaganya ini kita harapkan bisa ya. lebih cepat, lebih Jadi bagus. revisi dan formulasi HBA dulu ditetapkan dengan firm, lalu habis itu mengenai MIP sendiri. Karena kan memang juga sekarang sudah menuju akhir April dan memang saat itu targetnya di awal bulan April ya Pak ya, kalau tidak salah memang ditargetkan. Namun informasi yang juga beredar namanya itu implementasi ini disebabkan karena adanya rencana pengenaan PPN dalam skema pungutan iuran batubara. Apakah sebenarnya menurut hemat pandang Anda Pak Hendra, PPN ini perlu dikenakan lagi di iuran batubara ini? Nah, ini yang menarik memang, sejatinya sih PPN tidak diterapkan ya, karena skema pungut salur dalam, pemenuhan DMO batubara ini bukanlah, seperti transaksi jual beli yang biasa. Jadi, apa namanya, transaksinya ini sangat numpang lewat ya, dari pengusaha memungut kemudian disalurkan lagi, oleh lembaga tersebut, oleh lembaga pengelola dalam hal ini MIP, jadi tidak terjadi transaksi real. Sama saja seperti waktu diterapkan transfer kuota 2019, itu tidak terjadi perpindahan secara, fisik, jadi bukan dikategorikan sebagai, sebuah transaksi, sehingga seharusnya tidak dikenakan lagi, PPN dalam hal ini. Nah, ini yang sedang dalam pembicaraan di level pemerintah, tentu saja karena ini harus difikskan antara Kementerian Keuangan dan Hmm, juga Kementerian SDM. Nah, harapannya memang seperti yang juga disampaikan oleh Bapak Menteri SDM, ini tidak diterapkan, PPN tidak diterapkan dalam hmm. skema pungut salur. Kita serahkan pemerintah dalam apa namanya dalam membuat kebijakan memastikan agar PPN ini tidak diterapkan dalam skema pungut salur sehingga skemanya bisa dilaksanakan secara cepat. Jadi untuk PPN menolak ya Pak ya dari pengusaha batubara dikenakan di MIP ini. Baik, selanjutnya dari pengusaha batubara sendiri harapannya idealnya sebenarnya kapan MIP ini dikenakan ke pelaku industri pertambangan? Karena kita ketahui juga sebenarnya sudah mendekati semester 1 2023 ini akan segera berakhir. Iya, kita kembali pada esensi awal dari MIP atau BLU, skema pungut salur ini pada dasarnya adalah skema yang dibuat oleh pemerintah untuk memastikan agar pelaksanaan kewajiban DMO itu berjalan Ya, secara bagus dan itu berlaku secara level playing field ya, kesetaraan terhadap semua penambang. Bagi perusahaan-perusahaan yang telah berkomitmen atau melaksanakan kewajibannya secara baik ini tentu tidak bermasalah. Namun tentunya yang terjadi di lapangan tidak terjadi kesetaraan, tidak fair, hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja baik. yang bisa memasok. Selain itu juga perusahaan-perusahaan yang mempunyai kualitas batubara yang sesuai dengan pasar ini tidak bisa diserap karena memang kebutuhan domestik lebih kecil daripada produksi. Nah, ini yang dicari skema yang dapat memastikan agar semua perusahaan itu bisa mematuhi kewajiban DMO-nya. Jadi kita harapkan sih memang ini lebih cepat lebih baik ya sehingga nanti ada kepastian. Karena nanti juga akan terkait dengan Hmm, cash flow perusahaan ya. betul. Perusahaan harus menghitung berapa tarif yang akan dikenakan oleh MIP ini, kemudian in case nanti worst to worst-nya nanti PPN diterapkan tapi nanti PPN-nya bisa dikreditkan atau di apa nanti
dikembalikan. Nah, itu kan juga mempengaruhi cash flow. Jadi Betul. secepat mungkin ini kita harapkan sebenarnya perusahaan bisa membuat perencanaan yang lebih matang gitu ya. Secepat mungkin ketika akhirnya nanti MIP benar akhirnya Iya, diimplementasikan ya iya, Pak ya. karena kan dampaknya Betul sekali. dampaknya kan bisa berpengaruh terhadap pencabutan izin ekspor juga. Jadi Tentu. ini sangat krusial ya. Ya, sistematis ya Pak ya dampaknya dalam implementasi MIP ini. Baik, Pak ini mungkin beralih saja ke isu lain yang memang menanggapi kemarin baru-baru saja Presiden Jokowi di Hannover Messe 2023 mengatakan bahwa PLTU di Indonesia itu tutup pada tahun 2025. Sentimen apa yang sudah bergulir mengenai hal ini di pengusaha batubara mengingat titah dari Pak Jokowi tersebut? Iya, saya kira kalau kita mencermati kebijakan pemerintah, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden di Hannover kemarin itu adalah merefleksikan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2021 yang Ya, diterbitkan bulan September tahun 2021. Di situ disebutkan per 2025 tidak akan ada pembangunan PLTU baru ya. Kemudian juga diatur pengecualian-pengecualian. Jadi spiritnya memang sudah terlihat secara jelas bahwa pemerintah ke depannya akan mengurangi pembuatan ya, atau pendirian PLTU baru. Tentu ya, saja hal ini keberlangsungan atau kesuksesan dari rencana ini sangat tergantung terhadap bagaimana realisasi komitmen negara-negara maju yang telah diberikan melalui berbagai skema yang ada dari Asian Development Bank, kemudian ada Just Transition di Energy partnership. Partnership Ya. dan lain-lain. Jadi apa yang mengkonfirmasi komitmen pemerintah untuk mempercepat pensiun dini atau pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap pembangkit listrik tenaga